Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kalian sehat, ceria, dan tetap bersemangat. Ya, kita akan melakukan pembelajaran bersama dengan Ibu Ika Oktaviani, kelas 5 dari SDN Gerak Kalian Kenal 3 pagi. Ya, semoga kalian dapat menyimak penjelasannya dengan baik ya. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini itu mengetahui tentang sistem irigasi subak, memahami teks non-fiksi, lalu memahami peristiwa proklamasi kemerdekaan. Nah, ada beberapa teks seperti ini, kita akan membacanya, yaitu judulnya Sistem Irigasi Subak. Subak merupakan sekelompok petani di Bali yang mengelola sistem irigasi yang ada di sebuah kawasan persawahan. Kawasan persawahan itu biasanya dibatasi oleh genapakan air alam seperti apa? Sungai, jurang, atau genapakan lain yang jelas terlihat. Satu kelompok subak biasanya memiliki satu sumber air yang mengalir ke sebuah sungai yang melewati atau berada dekat dengan persawahannya. Para anggota kelompok subak menggunakan sistem gotong royong dan saling bantu dengan cara meminjam air, bukan utang piutang. Dengan demikian, setiap anggota harus bertanggung jawab terhadap penggunaan air, juga terhadap petani lain sesama anggota subak. Selanjutnya, sistem irigasi subak dipimpin oleh seorang pengatur yang disebut pekaseh atau klen subak. Para pekaseh atau bekerja sama dengan para kepala desa dan perangkat desa dalam menjalankan tugasnya. Para pekaseh ini diangkat oleh petani, bukan oleh perangkat desa. Mereka mengatur dan memberitahukan ketersediaan air pada areal persawahan kelompoknya. Apabila kekurangan air, sistem pinjam air dijalankan agar semua petani mendapatkan air yang cukup untuk sawahnya. Sistem irigasi subak dibangun oleh masyarakat Bali sejak beratus tahun lalu sebagai bentuk kemandirian masyarakat dalam mengatasi persoalan air irigasi. Semua persoalan pertanian dibahas secara musyawarah dan perencanaan yang baik, termasuk di dalamnya membahas rencana pengairan, cara menjaga kualitas air, jumlah air yang dialirkan, dan waktu pengairan, termasuk siapa saja yang akan menggunakannya. Subak tidak hanya memperhatikan sistem irigasi, tapi juga memperhatikan asas kebersamaan atau kerjasama dan keadilan dengan menggunakan sistem meminjam air kepada anggotanya. Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika tahun 2012 Subak diakui sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO, yaitu United National Educational, Scientific and Cultural Organization. Pengakuan ini menjadi sebuah kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Ya, dari beberapa cerita karangan ada tergolongan, yaitu pertama, karangan fiksi adalah karangan yang di dalamnya terdapat imajinasi. Karangan fiksi biasanya disertai dengan kiasan atau perumpamaan. Contohnya apa? Yaitu cerita dongeng, cerita binatang atau disebut fabel, ada juga cerita legenda. Selanjutnya cerita novel dan sebagainya. Dan karangan sebaliknya yaitu karangan non-fiksi. Apa? Adalah karangan yang di dalamnya berisi tentang fakta dan ilmiah. Karangan non-fiksi biasanya disertai penguatan bukti terhadap fakta yang ada. Ada beberapa jenis karangan fiksi. Apa aja? Pertama, ada karangan teks deskripsi. Kedua, karangan teks eksposisi. Yang ketiga, karangan teks narasi. Ya, dari karangan tersebut, ciri-ciri karangan non-fiksi, pertama dia bersifat nyata atau berdasarkan fakta. Kedua, bahasanya denotatif atau makna yang sebenarnya.
yang dan jarang menggunakan bahasa kiasan. Yang ketiga, bersifat netral atau tidak memihak. Yang keempat, menggunakan bahasa formal. Nah, selanjutnya, cara menentukan informasi penting dari teks non-fiksi. Informasi di dalam teks non-fiksi itu bersifat tersurat pada teks agar pembaca mengetahui secara langsung. Dalam menentukan informasi harus dibaca dengan baik dan teliti. Pahami kalimat per kalimat dalam teks tersebut. Nah, selanjutnya membuat teks non-fiksi. Ada caranya, yaitu bagaimana? Pertama, teksnya berdasarkan pengamatan, pengalaman, dan penelitian. Dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan dan data untuk memperjelas, membuktikan, dan menggambarkan apa yang ingin kita sampaikan dalam karangan tersebut. Ya, kita akan melakukan langkah-langkah untuk menyusun karangan teks non-fiksi seperti apa. Pertama, kita tentukan dulu temanya, kita rumuskan tujuannya untuk apa. Ketiga, mengumpulkan dan menganalisis datanya. Keempat, menyusun kerangka karangannya. Lalu kelima, menyusun paragrafnya. Nah, selanjutnya sistem irigasi subak yang ada di Bali merupakan salah satu mengatasi masalah air irigasi di Bali. Nah, sistem ini dilakukan dengan adanya kerjasama dan menerapkan keadilan. Nah, perjuangan masyarakat Bali untuk mendapatkan air diakui oleh UNESCO, yaitu United National Educational, Scientific, dan Cultural Organization. Nah, kebebasan melakukan segala kegiatan tidak lepas dari perjuangan para pahlawan yang membela bangsa dan tanah air kita. Nah, membebaskan dari kekangan para penjajah terdahulu. Penjajahan ini dilakukan dengan kita perjuangan, yaitu apa? Bahwa Indonesia melakukan perjuangan memerdekakan bangsa melalui proklamasi kemerdekaan bangsa pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta serta oleh para pejuang lainnya. Nah, perjuangan ini disebut dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, di mana proklamasi ini dilakukan pada saat pembacaannya tanggal 17 Agustus tahun 45 pukul 10 bertepat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, saat itu ya bersamaan dikibarkanlah bendera merah putih negara dan dinyanyikanlah lagu bangsa di kita, yaitu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Nah, pengorbanan bangsa Indonesia ini akhirnya dapat diwujudkan dengan kemerdekaan. Nah, menjelang tanggal 17 Agustus ini proklamasi, tepatnya tanggal 16 Agustus, nah terjadilah penculikan dua tokoh bangsa Indonesia yang paling terkemuka, yaitu siapa? Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, oleh pemuda pejuang Indonesia. Nah, mereka membawanya dari Jakarta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Tujuannya adalah agar terhindar dari pengaruh ancaman dan tekanan pemerintah penduduk Jepang. Nah, selanjutnya, pada keesokan harinya, kedua tokoh dikembalikan lagi ke Jakarta dengan aman di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda. Nah, ini tentara Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka. Nah, di rumah itulah naskah proklamasi dirumuskan oleh 3 orang, yaitu siapa? Ada golongan 2 dan ada golongan muda. Yang termasuk golongan 2 adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Muhammad Ahmad Subarjo. Nah, golongan mudanya siapa? Ada Soekarni, BM Diah, dan Mbah Diro. Nah, setelah selesai ditulis, naskah teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Lalu kemudian Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menandatangani atas nama bangsa Indonesia.
Nah, sejak saat itu bangsa Indonesia hidup merdeka dengan dibingkai menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui proklamasi tersebut, bangsa Indonesia mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia telah bebas dari penjajahan. Nah, isi proklamasi apa? Ya, kita bisa baca dengan jelas proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus tahun 45 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Ya, demikian penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.